tim nasional Uruguay dipastikan gagal melanjutkan kiprahnya di Piala Dunia 2022. Walaupun meraih kemenangan 2-0 atas Ghana, skuad La Celeste harus tersingkir karena kalah agresivitas gol atas Korea Selatan. Padahal sebelumnya mereka sempat diunggulkan untuk lolos dengan skuad generasi emasnya. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap kegagalan timnas Uruguay lolos ke babak 16 besar sebagai berikut. Diunggulkan untuk lolos. Pada Piala Dunia 2022, timnas Uruguay tergabung dalam grup H. Pada grup tersebut berisikan beberapa tim kuat seperti Portugal, Ghana, dan juga Korea Selatan. Secara peluang, skuad La Celeste dianggap mampu untuk lolos dalam fase grup ini dengan mudah. Sebab mereka seperti hanya bersaing dengan Portugal yang punya komposisi pemain jempolan. Anak asuh Diego Alonso itu nggak mau kalah dengan diperkuat oleh pemain-pemain yang berpengalaman. Mulai dari Luis Suarez, Edinson Cavani, sampai sang kapten Diego Godin. Di sisi lain, skuad La Celeste juga diperkuat oleh beberapa pemain muda top Eropa. Nama-nama seperti Federico Valverde dan juga Darwin Núñez tentu sudah nggak asing lagi di telinga publik sepak bola. Dengan skuad yang mentereng itu, Uruguay diklaim bakal bisa berbicara banyak di Piala Dunia kali ini. Salah satu keyakinan tersebut disampaikan oleh pelatih Uruguay yakni Diego Alonso. Pelatih 47 tahun itu punya tekad yang kuat untuk bisa membuktikan kualitas Uruguay kepada dunia. Nggak tanggung-tanggung, Alonso bahkan yakin kalau skuadnya bakal menembus partai semifinal. Ambisi besar juga dimiliki oleh gelandang yang kini memperkuat Real Madrid yakni Federico Valverde. Valverde mengaku merasa tertantang untuk bisa membawa Uruguay juara. Apalagi saat ini skuad La Celeste berada di grup yang tergolong sangat sulit. Ambisi besar ini wajar mengingat di musim ini Valverde tampil gemilang bersama Real Madrid. Kini dia jadi salah satu gelandang tersubur dengan mampu mencetak 8 gol dari 20 pertandingan. Carlo Ancelotti bahkan sampai rela merobek sertifikat kepelatihannya kalau seandainya Valverde nggak mencetak 10 gol di musim ini bersama Real Madrid. Dihantui karma Ghana. Di grup H kali ini timnas Uruguay tergabung satu grup bersama timnas Ghana. Pertemuan ini seakan mengingatkan tentang memori pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Saat itu skuad La Celeste berhadapan dengan timnas Ghana pada babak perempat final. Kedua negara tersebut bertanding di Stadion Soccer City, Johannesburg, Afrika Selatan. Pertandingan ini berlangsung cukup sengit di mana Ghana unggul terlebih dahulu lewat Suley Muntari. Di awal babak kedua, Uruguay mampu menyamakan kedudukan lewat gol dari Diego Forlan. Hingga wasit meniup peluit panjang, kedudukan masih berimbang 1-1. Hasilnya pun kedua negara harus melanjutkan pertandingan ke laga extra time. Menariknya pada babak ini terjadi momen yang paling krusial di sepanjang pertandingan. Saat itu Ghana mendapatkan peluang emas yang hampir 100% berbuah gol. Saat itu Luis Suarez yang berada di depan gawang dengan sengaja menghadang sepakan dari Asamoah Gyan dengan tangannya. Padahal kalau Suarez nggak melakukan handsball, bisa saja Ghana bakal memenangkan pertandingan. Peluang yang didapatkan Ghana lewat eksekusi penalti gagal dilaksanakan dengan baik. Lalu pertandingan dilanjutkan ke sesi adu penalti dan Uruguay keluar sebagai pemenangnya. Setelah pertandingan itu, satu negara dibuat marah. Suarez sampai dilabeli setan oleh para fans timnas Ghana. Namun baru-baru ini Suarez memberikan pendapatnya tentang kenangan tersebut. Pemain 35 tahun ini bilang kalau balas dendam itu nggak baik dan cuma membuang waktu saja. Gagal menang di dua pertandingan. Dihuni oleh pemain top nggak menjamin Uruguay bisa memulai Piala Dunia dengan sempurna. Terbukti dalam dua pertandingan perdananya mereka selalu gagal meraih kemenangan. Pertama, mereka ditahan imbang oleh Korea Selatan 0-0 dan dikalahkan oleh Portugal 2-0. Mirisnya lagi, salah satu pemain mereka yang digadang-gadang bakal bersinar justru tampil melempem. Termasuk bintang Real Madrid yakni Federico Valverde yang catatkan statistik buruk. Bahkan di laga perdana menghadapi Korea Selatan, Valverde tampil sangat buruk. Hal ini bisa dibuktikan di mana dia membuang dua peluang emas yang gagal berbuah gol.
Mirisnya lagi di babak kedua Valverde justru melakukan selebrasi yang berlebihan. Bukan selebrasi karena mencetak gol, namun selebrasi karena berhasil menekel pemain Korea Selatan yakni Lee Kang-in. Berikutnya di laga menghadapi Portugal, Valverde juga belum bisa bangkit. Terbukti pada laga itu Huskor cuma memberikan rating sebesar 6,65 saja. Akibat gagal meraih kemenangan, membuat Uruguay terancam bakal angkat koper lebih cepat. Untuk bisa lolos, mereka harus bisa mengalahkan timnas Ghana di laga pamungkasnya. Saat itu, dia meminta para pemainnya untuk tetap santai dan menikmati pertandingan. Tersingkir dengan cara terpedih. Walaupun pada laga sebelumnya mereka gagal meraih kemenangan, Uruguay akhirnya meraih kemenangan perdananya di laga pamungkas menghadapi Ghana. Pada laga tersebut, Darwin Núñez dan kawan-kawan mengakhiri laga dengan kemenangan 2 gol tanpa balas. 2 gol Uruguay dicetak lewat brace dari Gorgian de Arrascaeta di menit ke-26 dan menit ke-32. Menariknya pada laga ini Edinson Cavani sempat dilanggar di kotak penalti lawan. Sayangnya wasit yang memimpin pertandingan memutuskan untuk nggak memberikan penalti kepada timnas Uruguay. Hal tersebut pada akhirnya membuat sang bomber merasa sangat kesal. Pemain Valencia itu nggak bisa menahan emosinya dengan langsung mengamuk saat menuju ruang ganti pemain. Saat itu Cavani terlihat mendorong video asisten referee atau yang biasa disebut VAR hingga terjatuh. Alasannya karena sang wasit nggak memberikan hadiah penalti dijatuhkan. Seandainya itu menjadi penalti, mungkin hal ini bisa jadi titik bangkit Uruguay. Pasalnya mereka gagal ke babak 16 besar karena kalah agresivitas gol atas Korea Selatan. Nggak cuma momen yang menguras emosi, di laga ini juga terdapat momen yang sangat menyentuh hati. Saat itu bomber mereka yakni Luis Suarez terlihat menangis seusai pertandingan. Ex-bomber Barcelona ini menangis setelah mengetahui kalau Korea Selatan mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan. Dengan begitu Uruguay pun dipastikan pulang lebih cepat pada Piala Dunia Qatar kali ini. Diogo Alonso salahkan Portugal. Timnas Uruguay harus rela gugur dalam fase grup Piala Dunia 2022 sebab mereka berada di bawah Korea Selatan yang sama-sama mengoleksi 4 poin. Akan tetapi pelatih Uruguay yakni Diogo Alonso nggak ingin menyalahkan skuad Taeguk Warriors sebagai biang kegagalan mereka. Alonso malah menyebut kalau Portugal lah yang membuat mereka tersingkir. Hal ini terjadi saat Uruguay berhasil dikalahkan oleh Portugal dengan skor 2-0. Menurut Alonso, skuad La Celeste nggak layak kalah dari skuad Selecao. Alonso menyoroti hadiah penalti yang diberikan sang wasit kepada Bruno Fernandes. Dia menyebut kalau penalti tersebut seharusnya nggak pernah terjadi. Di sisi lain, Alonso juga nggak ingin menyalahkan pemainnya atas kegagalan mereka. Bahkan dia mengapresiasi kinerja para pemain yang sudah tampil bagus di atas lapangan. Itulah ulasan kronologi kegagalan timnas Uruguay di babak 16 besar. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu sedih karena nggak melihat aksi-aksi pemain Uruguay atau justru senang karena Korea Selatan lolos ke babak berikutnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.